Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliaul Jannah dari jurusan Tadris Biologi 6B dengan NIM 12208183026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kunci determinasi dan kunci dikotom. Sebelumnya, adik-adik harus sudah memahami apa sih maksudnya kunci determinasi dan kunci dikotom. Ya, jadi kunci determinasi merupakan daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu makhluk hidup atau kunci identifikasi makhluk hidup. Jadi, kunci determinasi ini merupakan kunci yang memuat suatu ciri-ciri makhluk hidup sehingga kita bisa mengidentifikasi, bisa mengelompokkan makhluk hidup ini tergolong dalam kelompok mana. Seperti itu. Kemudian, kunci dikotom adalah kunci determinasi yang memuat pernyataan dengan ciri-ciri yang berlawanan. Pernyataan yang berlawanan. Contohnya seperti ini. Hewan herbivora. Berarti lawan katanya herbivora berarti karnivora. Jadi ketika kita membuat kunci dikotom dengan pernyataan yang berbeda, kita harus mengetahui lawan dari pernyataan yang kita buat. Seperti itu. Contoh lagi, hewan bertulang belakang. Berarti lawannya hewan tidak bertulang belakang. Itu. Kunci determinasi merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi intinya untuk mengelompokkan makhluk hidup. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum membuat kunci determinasi. Yang pertama yaitu kunci harus dikotomi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus memuat pernyataan yang berlawanan. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Seperti apa sih maksudnya? Nah, seperti ini. Contohnya, kalimat pernyataan tumbuhan berumah satu. Berarti untuk pernyataan berlawanannya, kata pertamanya harus identik. Masih membahas tentang tumbuhan berumah berapa gitu. Jadi tumbuhan berumah satu, kemudian yang kedua tumbuhan berumah dua. Jadi kan masih identik. Kemudian pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Jadi ketika gini ya, contohnya hewan bertulang belakang, hewan tidak bertulang belakang. Hewan bertulang belakang apa? Seumpama kucing. Hewan tidak bertulang belakang apa? Pilihannya ada banyak, ada cacing, kemudian ada bekicot. Maka kan ada satu bagian yang ditolak, ada satu bagian yang diterima. Bagian yang diterima tadi adalah bagian yang mempunyai tulang belakang, yaitu kucing. Kemudian yang ditolak adalah yang tidak mempunyai tulang belakang. Karena ada dua macam hewan yang mempunyai tulang belakang yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak bisa langsung diterima. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti saya akan beri contoh di slide berikutnya. Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang 4-8 cm. Nah, tumbuhan yang panjangnya 4-8 cm kan nggak tentu. Tumbuhan apa saja seperti itu. Kemudian, kita kan juga tidak bisa mengukur tumbuhan ini ukurannya berapa. Ketika kita disuruh membuat kunci determinasi melalui satu gambar, apa kita harus mengukur dulu ini tumbuhan panjangnya berapa? Kan tidak. Jadi ini pernyataannya itu tumpang tindih, masih ambigu seperti itu. Selanjutnya, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati, sifat-sifat yang bisa kita lihat. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Tiap kuplet diberikan nomor supaya tidak bingung. Kemudian, buat kalimat pernyataan yang pendek, jadi tidak usah kalimat yang terlalu panjang, malah membingungkan. Intinya pendek tapi jelas. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat kunci determinasi. Di sini
saya menyediakan berbagai gambar hewan seperti kucing, kemudian bekicot, kemudian merpati, belut, ikan nila, dan kadal. Hal yang perlu kalian ketahui ketika membuat kunci determinasi, kita harus bisa membuat kunci dikotom. Kunci dikotomi merupakan dasar dalam membuat kunci determinasi. Saya ingatkan lagi, kunci dikotomi tadi adalah pernyataan yang saling berlawanan. Nah, sebelumnya saya akan mengelompokkan hewan-hewan ini dulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada dan tidak adanya tulang belakang, punya dan tidak punyanya tulang belakang. Nah, seperti yang adik-adik amati di sini, hewan di gambar ini yang mempunyai tulang belakang itu apa saja? Yaitu kucing, kemudian merpati, belut, ikan nila, dan kadal. Hewan-hewan yang saya sebutkan ini mempunyai tulang belakang. Nah, yang tidak punya tulang belakang adalah bekicot. Maka kita akan membuat kunci determinasi seperti ini. 1 A, B. Jangan lupa untuk penomoran supaya tidak bingung. 1A memiliki tulang belakang. Kenapa di sini saya tuliskan 2? Karena dalam gambar yang saya sediakan ini, yang mempunyai tulang belakang adalah kucing, belut, ikan nila, merpati, dan kadal. Jadi masih banyak hewan di gambar ini yang mempunyai tulang belakang. Tidak mungkin saya menyebutkan ikan nila, belut, kadal. Nah, itu tidak boleh. Jadi untuk satu pernyataan ini hanya bisa kita sebutkan satu hewan. Maka dari itu kita harus mencari yang spesifik. Seperti syarat yang tadi, harus ada yang diterima, harus ada yang ditolak. Nah, di sini yang ditolak adalah yang memiliki tulang belakang. Karena hewannya masih banyak yang memiliki tulang belakang, maka kita tolak. Ya. Tidak memiliki tulang belakang, ada satu hewan di sini yang tidak punya tulang belakang. Apa sih? Yaitu bekicot. Nah, kita bisa tuliskan bekicot. Kemudian apa yang dimaksud nomor 2 di sini? Memiliki tulang belakang, titik nomor 2. Maksudnya, hewan yang memiliki tulang belakang, kita jabarkan lagi ciri-cirinya di nomor 2. Selanjutnya, saya menjabarkan ciri-ciri hewan yang memiliki tulang belakang berdasarkan pernafasannya. Di sini saya membuat kunci dikotomi, kunci yang berlawanan, yaitu bernafas dengan insang, kemudian pernyataan selanjutnya bernafas dengan paru-paru. Kan berbeda tuh, udah berlawanan. Nah, bekicot tadi udah kita eliminasi ya, udah kita hilangkan, nggak usah dibahas lagi. Jadi tinggal 5 hewan yang perlu kita bahas. Bernafas dengan insang. Di sini hewan yang bernafas dengan insang apa aja? Ada ikan nila, kemudian ada ikan belut, kemudian yang bernafas dengan paru-paru ada kucing, ada merpati, ada kadal. Loh, kenapa Bu nggak ditulis hewannya? Kan sudah saya jelaskan tadi, kita tidak boleh menuliskan banyak nama hewan. Bernafas dengan insang, ikan nila, ikan belut, itu nggak boleh. Berarti kita harus mencari satu ciri-ciri yang spesifik. Karena di sini kita tidak menemukan ciri-ciri yang spesifik, maka kita lanjutkan untuk bernafas dengan insang, yaitu ikan nila dan ikan belut. Kita klasifikasikan lagi ciri-cirinya, kita kelompokkan lagi ciri-cirinya menjadi bentuk insangnya. Bentuk insangnya berlipat, kemudian bentuk insang yang tidak berlipat. Insang yang berlipat, kita tahu insang yang berlipat adalah hewan belut. Jadi di sini kita bisa tuliskan belut. Kemudian untuk insang yang tidak berlipat, kita tuliskan ikan nila. Karena ikan nila insangnya memang tidak berlipat. Nah, di sini kita sudah bisa membuat kunci determinasi bekicot, belut, dan nila. Bekicot, belut, dan nila sudah kita temukan nih kunci determinasinya. Tinggal kucing, merpati, dan kadal. Belut dan nila termasuk bernapas dengan insang. Kalian lihat nomor 2. Nomor 2 bernapas dengan insang, kemudian nomor 3
Dan kalian lihat nomor 3, memiliki insang berlipat dan tidak memiliki insang berlipat. Belut dan nila sudah ditemukan. Berarti kita lanjut ke bernapas dengan paru-paru. Di sini dituliskan bernapas dengan paru-paru, titik-titik-titik 4. Maka kita lihat nomor 4. Kita klasifikasikan lagi ciri-cirinya. Oke, kita lihat nomor 4. Di sini kita membedakan hewan berdasarkan tungkainya, tungkai atau kakinya. Saya tuliskan memiliki 4 tungkai dan memiliki 2 tungkai. Kita abaikan ikan nila, bekicot, dan belut. Oke? Karena tadi kita sudah bahas, tinggal yang belum kita temukan adalah kucing, merpati, dan kadal. Memiliki 4 tungkai. Kita lihat di sini yang memiliki 4 tungkai apa aja? Ada kucing, ada kadal. Karena ada 2 hewan, kita tidak bisa menuliskannya. Maka dari itu kita tulis titik-titik-titik 5. Maksudnya apa? Nanti kita akan jabarkan lagi tuh ciri-cirinya. Kita akan klasifikasikan lagi berdasarkan cirinya di nomor 5. Ciri spesifik, sehingga kita bisa menemukan ciri-ciri dari kucing apa, kadal apa. Nah, kemudian yang B, pernyataan yang B memiliki 2 tungkai. Di sini bisa kita lihat yang memiliki 2 tungkai adalah merpati. Hanya merpati. Dari kucing, kadal, dan merpati yang memiliki 2 tungkai adalah merpati. Maka kita bisa menuliskan merpati. Yang memiliki 4 tungkai ditulis di sini angka 5 karena ciri-cirinya belum menunjukkan yang spesifik. Masih ada 2 hewan yang teridentifikasi memiliki 4 tungkai dan tidak bisa menuliskan 2 hewan. Oke, kalau begitu dilanjutkan nomor 5. Di sini kita membedakannya berdasarkan yang menutupi tubuhnya. Ada yang ditutupi oleh sisi dan ada yang ditutupi oleh rambut. Yang ditutupi oleh sisi di sini kita lihat antara kadal dan kucing yang belum ditemukan tadi kunci identifikasinya, yang lainnya kan sudah ditemukan di atas nih, sudah tulis bekicot, belut, nila, merpati. Dan yang belum ketemu tadi kan kadal sama kucing. Dibahas di nomor 5 ini, tubuh ditutupi sisi. Tubuh yang bersisi antara kucing sama kadal apa? Ya pasti kadal dong. Nah, kita tulis kadal. Kemudian tubuh ditutupi rambut. Di sini yang ditutupi rambut yaitu kucing. Kenapa disebut rambut? Kenapa sih nggak bulu? Nah, kalian kan harus paham ya bedanya rambut dan bulu. Bulu itu bisa kalian lihat pada unggas seperti itu. Itu yang namanya bulu. Kemudian kalau pada kambing, pada kucing itu namanya rambut. Kalau kita disuruh mengurutkan, urutkan kunci determinasi dari bekicot, maka kita bisa menyebutkan 1B. Cukup berhenti di situ 1B. Kenapa 1B? Nah, kalian lihat 1B tidak memiliki tulang belakang. Sudah jelas-jelas yang tidak memiliki tulang belakang langsung teridentifikasi tuh bekicot. Yang lainnya kan punya tulang belakang. Seperti itu. Kemudian kalau kita disuruh membuat urutkan kunci determinasi dari belut, gimana caranya? Kita menyebutkannya yaitu 1A, kemudian 2A, dan 3A. Kenapa seperti itu? 1A, kita bahas kunci determinasi belut ya. 1A, memiliki tulang belakang. Memiliki tulang belakang kan banyak jenisnya di gambar ini. Ada kucing, merpati, semuanya memiliki tulang belakang kecuali bekicot. Karena itu bekicot langsung teridentifikasi tidak memiliki tulang belakang. Kemudian memiliki tulang belakang dijabarkan lagi di nomor 2. Kalian fokus ke nomor 2. Di sini dijabarkan ciri-cirinya. Ada yang bernapas dengan insang, kemudian ada yang bernapas dengan paru-paru. Yang bernapas dengan insang itu banyak di gambar ini. Ada ikan nila, ada ikan belut. Kemudian yang bernapas dengan paru-paru itu juga banyak. Ada kucing, ada merpati, ada kadal. Jadi nggak bisa langsung ditulis nama hewannya. Dah, bernapas dengan insang, kita fokus ke sini. Bernapas dengan insang, tadi disebutkan
ikan nila dan ikan belut. Kita fokus ke pernyataan ciri-ciri nomor 3. Nomor 3. Di bawah ini, A memiliki insang berlipat, B tidak memiliki insang berlipat. Memiliki insang berlipat di sini yaitu belut. Yang tidak memiliki insang berlipat yaitu nila. Maka dari itu, urutan kunci determinasinya yaitu 1A. Kemudian 1A kita lihat merujuk ke nomor 2. 2A. Kenapa nggak B? Karena kan belut bernapas dengan insang. 2A. Di 2A ada angka 3. Kita fokus. Kemudian dari 1A, 2A, lanjut ke nomor 3. 3 apa? 3A. Di sini mulai diidentifikasi. Belut ketemu tuh kuncinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kunci determinasi dari merpati. Di sini merpati tergolong ke memiliki tulang belakang ya. Jadi 1A. Kemudian dari 1A dituliskan angka 2 nih. Berarti artinya kita harus fokus ke nomor 2. Jadi 1A kemudian 2 apa? Nah, merpati itu bernapasnya pakai apa? Insang apa paru-paru? Paru-paru. Nah, 1A kemudian 2 apa? 2B bernapas dengan paru-paru. Di sini dituliskan angka 4. Kita fokus ke nomor 4. Jadi nomor 3-nya diloncati. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke nomor 4. Merpati itu tergolong ke hewan yang memiliki 4 tungkai atau 2 tungkai sih? Nah, jawabannya 2 tungkai. Berarti dari 1A, kemudian 2B, langsung loncat ke 4B. Nah, ketemu tuh memiliki 2 tungkai, merpati. Berarti intinya, hewan merpati ini dia tidak mempunyai tulang belakang, kemudian bernapas dengan paru-paru, dan memiliki 2 tungkai. Itu ciri-cirinya. Sampai di sini paham ya adik-adik semua? Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.